pagi. Sekali lagi saya menyapa kepada yang online, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama merasakan hadirat Tuhan tempat ini. Mari kita membawa hati kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, yang setiap hari kami rasakan. Kuasa-Mu bahkan mujizat-Mu ketika kami bangun Tuhan, nafas kehidupan kami yang selalu baru Kau berikan. Karena kami tahu Tuhan ada rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tak sedetik pun Engkau melewatkan kami. Dan kami mau terus mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa datang Tuhan kepadamu, menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan terus Tuhan membawa hati kami Tuhan, mengerti akan rencana, mengerti isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami terus Engkau layakan Tuhan di hadapan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri, kita katakan Bapa, Kau mendengar setiap seruan hati kami. Terima kasih seruan hatiku tak pernah Kau lepaskan dari bahkan di saat kami melewati lembah-lembah dalam
bersamamu Bapa. Bersamamu Tuhan itu Raja Maha Besar. Maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub, maka bumi pun goncang. Tuhan itu Maha Besar di Sion. Ia ditinggikan mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namanya yang kudus dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkau yang menegakkan kebenaran dan hukum keadilan di antara keturunan KFG. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Bapa kita dan sujud menyembah kepada tumbuhan kakinya. Kuduslah Ia, kuduslah Ia, kuduslah Ia sampai selama-lamanya. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai. Segala pujian hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau lebih lagi datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dengan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Yuk sama-sama katakan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus begitu baik. Amin. Saya rindu kita mau berfellowship, katakan satu dan yang lainnya, katakan Tuhan Yesus baik. Mari bersalaman. Haleluya. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan sama-sama, aku mengangkat ku tanganku. mengangkat tanganku. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau
kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita bertepuk tangan, bersama-sama satu suara, satu hati, menyatakan bahwa kebesaran Tuhan tetap selama-lamanya. Pujilah namamu Tuhan. Tuhan tak perlu kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah Namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Sungguh kasih Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap proses-prosesnya. Kita mau terus dibentuk untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Seburuk apapun kita, Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan dalam kelemahan. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus ada ketenangan, ada damai sejahtera, bahkan ada sukacita yang melimpah. Kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang memenuhi hati hamba. Tuhan, Kau tibakan tempat ini, Pastor Lili Triposa Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus mengalir Tuhan, memenuhi hati pikiran Tuhan.
Sehingga Tuhan, apa yang disampaikannya melalui firman-Mu Tuhan, boleh menjadi satu rema dalam setiap kehidupan kami. Memberikan kekuatan ketika kami melangkah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, hanya dengan mengiring Engkau, kami tetap setia dan taat. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita katakan kekuatan di jiwaku, itulah ketenangan batinku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Lebih sungguh lagi kita katakan mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidupku, masuk dalam motivasi dalam kehidupan kami. Rencana-Mu terus masuk dalam rencana Engkau. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu
sangat baik bagi kami semuanya. Mampukan kami Tuhan dalam pengiringan kami sebagai anak-Mu Tuhan. Tetap teguh Tuhan. Dan senantiasa berpengharapan kepada Engkau Yesus Kristus. Jangan biarkan kami menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mampukan segenap hidup kami Tuhan melakukan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menyaksikan betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau yang penuh kasih Tuhan. Kasih setia-Mu selama-lamanya. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, termasuk anak-Mu ini. Mengalir Roh Kudus dengan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Apa yang Kau ingin kerjakan di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Pada saat kami mau melangkah. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami sepenuhnya berharap kepada-Mu dan percaya Tuhan, yakin sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Luar biasa, baik-baik semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar semua dengan tema jangan melihat yang kelihatan saja. Kita buka sama-sama dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sudah ketemu semuanya? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau kita perhatikan kata memperhatikan. Kata memperhatikan ini berhubungan dengan tentunya dengan mata kita. Berarti seringkali kita lebih suka, lebih senang, lebih nyaman kalau melihat yang nyata di depan kita, bukan? Yang secara fakta ada fisiknya. Justru yang tidak kelihatan seringkali kita abaikan. Dan kita tidak menganggap bahkan menyepelekan. Mengapa? Karena yang tidak kelihatan ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita. Dan yang tidak kelihatan juga tidak mudah dapat kita pahami, bukan? Misalnya uang. Uang ini nyata kan ada di depan fisik kita. Siapa nggak butuh uang? Semua butuh uang, apalagi kalau kita nggak punya uang. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Fokus kita terus uang itu. Dan kita akan berbuat segala sesuatu untuk mendapatkan uang itu. Bahkan kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Memang yang kelihatan di depan mata ini sangat menggiurkan. Sangat menggoda, menarik hati. Namun jika hidup kita, kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau hanya melihat yang kelihatan saja, kita tidak akan pernah merasakan dan mengalami kedahsyatan, kuasa dan kasih daripada Yesus Kristus. Kalau kita hanya melihat yang tidak kelihatan, bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah
asa dan kasih setianya selama-lamanya. Memang untuk melihat yang tidak kelihatan, kita harus mengakui tidak mudah. Tetapi kita harus berjuang terus dengan sekuat tenaga kita, dengan teguh, dengan kokoh keyakinan kita. Mengapa? Kita perlu memperhatikan yang tidak kelihatan. Kita harus mengakui bahwa yang tidak kelihatan selalu menggoda, bukan? Menarik hati, bukan? Menggelitik hati kita. Kalau kita lihat di 2 Korintus lagi, 4 ayat 18, kita buka lagi, ada di layar. Yang kelihatan sifatnya sementara. Yang tidak kelihatan ini loh yang kekal. Kalau demikian, untuk apa kita menghabiskan waktu kita? Untuk hal-hal yang kelihatan. Untuk apa kita menghabiskan kelebihan umur kita untuk hal-hal yang kelihatan? Sebagai anak Tuhan Yesus, kita diminta, diharuskan melihat yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal. Kalau demikian, diperhadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita memilih yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Pilihan di tangan kita masing-masing. Tetapi sebelum kita memilih, maka kita harus mengerti lebih dahulu bahwa kekristenan adalah perjalanan. Sebuah perjalanan yang harus ditempuh dengan iman, bukan dengan penglihatan secara jasmani atau fisik. Kalau kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Dua Korintus pasal 5 ayat 7. Kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena kami melihat. Tuhan itu nyata. Kalau mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani pada saat ini, tetapi kita bisa merasakan dan mengalami efek hidupnya dalam kehidupan kita. Kalau begitu, hal-hal apa yang gak kelihatan dari Tuhan sehingga mengefek dalam hidup kita yang kita bisa rasakan, bisa mengalami? Yang pertama, kasih karunia-Nya, kuasanya, penghiburannya, dan pengharapannya. Semuanya tersedia untuk kita, semuanya orang-orang percaya yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Ada syaratnya, bukan? Semua yang Tuhan sudah siapkan akan mengefek. Kita akan dapat mengalami, merasakan efek daripada kuasa, kasih kuasanya. Kasih karunia-Nya, kuasanya, penghiburannya, pengharapannya. Asal kita berpengharapan kepada Dia. Hidup seturut kebenaran firman-Nya. Dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Untuk itu, kita harus meningkatkan kualitas iman kita. Meningkatkan frekuensi gelombang hidup kerohanian kita. Karena pertumbuhan rohani kita akan selalu diperhadapkan untuk melihat yang tidak kelihatan. Jadi kerohanian kita gak akan bertumbuh dewasa kalau melihat yang di depan saja. Memang melihat yang tidak kelihatan itu gak mudah. Kita harus
harus memakai kacamata iman. Kalau kita lihat perjalanan rohani Yusuf, secara fisik nggak nyata kan? Untuk menjadi pembesar di Mesir. Justru melalui dibuang saudaranya di sumur, dijual sebagai budak, ketemu Potifar, dirayu Potifar, difitnah Potifar, masuklah penjara, akhirnya ketemu dengan Firaun dan diberi tugas untuk menerjemahkan arti mimpinya Firaun. Sehingga dipercaya. Kalau kita lihat, Firaun dan tentaranya mengejar bangsa Israel sampai di tepi Laut Tiberau. Apakah nyata melihat kita dengan jelas bahwa bangsa Israel akan diselamatkan? Bahkan beribu-ribu tentara Israel, tentara Mesir dibinasakan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan semuanya. Juga Daud harus menghadapi Goliat yang tinggi, gede, senjatanya lengkap. Sedangkan Daud bawa apa? Batu dan umpan. Enggak kelihatan nyata akan mengalahkan Goliat. Berarti hanya melalui iman yang dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun tidak kelihatan. Walaupun kita belum melihat janji-janji Tuhan di depan mata kita. Yang ada di depan mata kita hanya kita melalui kerikil, batu. Bahkan kita masuk dalam lembah. Mungkin pada saat ini kita sudah di titik terendah. Kalau kita lihat salib Yesus adalah contoh yang terbesar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Yesus tergantung di atas kayu salib. Jujur, mereka yang menyalibkan bergembira, bangga berhasil membunuh Yesus. Padahal Allah sedang bekerja menyiapkan sebuah kemenangan atas dosa dan maut bagi umat yang percaya kepada Dia. Contoh yang luar biasa, tidak melihat, tapi tetap patuh taat pada Bapa di surga untuk menggenapi janjinya bagi umat dunia. Apa jadinya kalau Tuhan tidak mati dan bangkit? Mau jadi apa kita? Itu sebabnya jika iman kita sebagai orang percaya hanya didasarkan pada yang kelihatan, kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah ragu-ragu dan bimbang. Mudah tidak percaya pada saat kita diperhadapkan situasi permasalahan yang sangat menghimpit, sangat menakutkan pada kita. Bukan berarti saya enggak mengalami, saya mengalami. Pada saat kita mengalami masalah persoalan, apakah kita mengeluh? Apakah kita bersungut-sungut? Kita marah kepada Tuhan, kita kecewa pada Tuhan? Bahkan kita mungkin tinggalkan kepada Tuhan. Mengapa? Sebenarnya saya katakan semua itu wajar karena kita masih manusiawi. Termasuk diri saya. Tapi kita harus sadar. Kita harus bisa belajar. Pandangan kita bukan tertuju kepada masalah persoalan yang terjadi. Tapi pandangan kita tertuju kepada yang tidak kelihatan dengan berdasarkan iman. Memang tanpa kita sadari sebenarnya sebagai anak Tuhan banyak termasuk saya dulu. Dalam menyingkapi sebuah persoalan, lihatnya persoalan ini berat banget, menakutkan, bahkan keringat bisa keluar sejagung-jagung bukan?
gemetar semuanya cari pertolongan ke sana kemari. Waduh, sibuk dengan cari pertolongan. 2 minggu yang lalu saya kedatangan seorang ibu. Dia adalah dia adalah ketua salah satu kelompok sel yang terbesar dari gereja, salah satu yang terbesar di Jakarta. Saya nggak menyebutkan. Dia mengalami stuck keuangan. Sebelum mertuanya meninggal, dia ditinggalin uang sekian ratus juta dan emas. Dan dia tergelitik oleh ajakan temannya untuk bisnis. Ternyata bisnisnya tidak berhasil, semuanya hilang semua termasuk emas dan duitnya, termasuk meninggalkan hutang yang ratusan juta. Otomatis dia shock. Pekerjaannya yang sesungguhnya yang sudah ada dulu juga terpuruk akibat COVID. Sampai hari ini terpuruk. Nggak ada pekerjaan, nggak ada apa, sudah nggak ada duit. Otomatis pikirannya sudah nggak kacau kemana. Tertuju kepada persoalan masalah yang berat. Dia datang pada saya, bisakah saya pergi ke Amerika untuk mencari uang, untuk membayar hutang-hutang saya. Saya katakan, saya tidak akan menjawab boleh dan tidak. Tapi yang perlu kamu ketahui, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kenapa kamu tertuju pada masalah? Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu, walaupun itu kesalahan kamu atau bukan, pertama lakukanlah ampun kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Yang kedua bangkit, pakai semua dasar firman untuk menggenapi janjinya. Ya tapi kan begini, seribu macam alasan. Akhirnya dia berkatakan, iya aku ngerti firman. Tapi aku tidak mau punya kemampuan, kekuatan. Saya bilang, bersama Yesus kamu bisa, kamu mampu kok. Kenapa kamu gak berani? Saya bilang, maaf ya saya katakan. Kalau kamu tinggalkan Indonesia, tinggalkan Jakarta, tinggalkan yang hampir 100 orang domba-domba kamu yang di bawah kamu. Kamu adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya komitmen. Kaget dia nangis. Kamu lebih penting perut kamu dengan egomu. Kamu enggak pentingkan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita mendahulukan Tuhan dan kerajaannya, semua akan ditambahkan. Jadi kamu enggak ngalami. Saya bilang, saya ngalami. Tuhan izinkan semua aku ngalami peristiwa kayak demikian. Buktinya hari ini apa? Aku nikmati. Saya katakan, 7 kali orang benar jatuh di tangan Tuhan. Tangan Allah bekerja luar biasa mengangkat kita. Buktikan itu. Kalau kamu gak bisa membuktikan, iman setengah kamu 0. Iman tanpa perbuatan 0. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Kalau kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman merupakan dasar hidup orang percaya dalam menjalani kekristenan dan panggilan hidup kita. Jelas. Kekristenan sejati adalah karena percaya bukan karena melihat. Sebab itu kita harus mengaktifkan iman kita. Menaikkan frekuensi gelombang hidup kerohanian kita. Karena dengan iman kita akan sanggup melihat yang tidak kelihatan. Jujur, memang gak mudah saya akuin. Tapi kita harus belajar, saya pun harus belajar melihat yang tidak kelihatan. Walaupun hari ini belum melihat. Yang kedua, dengan iman kita akan banyak melihat segi positif. Akan kebaikan-kebaikan Tuhan walaupun kita mengalami persoalan permasalahan, himpitan dalam hidup kita.
Ada banyak kebaikan Tuhan. Kenapa kita tidak bisa merasakan mengecap kebaikan Tuhan pada saat kita punya masalah persoalan? Karena mata hati kita tertuju pada persoalan, bukan pada yang tidak kelihatan. Yang ketiga, dengan iman kita akan mempunyai keyakinan yang semakin kuat sehingga kita tidak akan bimbang dan ragu dalam menghadapi pertempuran dalam musim kehidupan kita. Yang keempat, dengan iman kita akan sadar. Semakin kita sabar, taat, tekun dan setia. Yang kelima, dengan iman kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi orang-orang yang penuh berkemenangan lebih daripada pemenang. Dan segenap hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita bisa hidup berkemenangan. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan kalau kita tidak pernah memakai iman di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pakai kata orang, buktikan bahwa diri kita mengalaminya. Rasul Paulus dalam ayat Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Menyadari penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Rasul Paulus menyadarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, penderitaan zaman sekarang ini gak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Wah, luar biasa loh, bukan? Saya sudah bersaksi banyak kan masalah hidup saya yang saya harus alami, dari jungkir balik, dari tersungkur, dari macam-macam. Justru di tempat masalah yang saya hadapin, di lembah pun, saya merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya luar biasa. Saya baru tahu promosi Tuhan dan pembelaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan. Satu-satu orang yang mengatakan saya macam-macam, yang memberita macam-macam, yang bergerilya, datang mengakui yang salah bukan ibu, yang salah anak. Orang ini. Luar biasa. Bahkan ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Padahal dulu dia mengatakan saya tidak benar. Seluruh datangkan di hadapan saya. Bahkan mengatakan, ibu jangan tinggalkan aku butuh mentormu. Saya sampai nangis. Tuhan, aku siapa? Aku cuma mau taat. Aku cuma mau cinta Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan pada aku. Sampai selesai tugasku. Belum ada lagi, satu lagi datang. Saya bingung. Tuhan, Engkau luar biasa. Walaupun saya belum melihat itu loh yang tidak kelihatan. Janjinya belum saya lihat. Tapi perjalanan kerohanian dari hari ke hari walaupun masuk di dalam lembah pun. Menghadapi gelombang, kerikil, batu apapun. Kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus pakai kacamata iman supaya kita melihat segi positif dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18 dibaca di rumah sendiri. Ini berhubungan dengan menyadari penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Bahwa kita harus mengerti bahwa yang tidak kelihatan itu terpendam harta yang luar biasa. Harta yang tidak kelihatan itu memang tidak nyata. Enggak kita lihat secara fisik,
Seperti halnya kalau sebuah pohon dia bergoyang-goyang, berarti kita ngomong apa? Oh, ada angin kencung loh. Betul nggak? Kita lihat angin nggak sih? Bentuknya tahu nggak kita angin? Nggak tahu. Tapi kan kita bisa merasakan kan? Kan kita bisa melihat wujudnya. Mengalami goncangan itu. Sama dengan Tuhan Yesus. Dia adalah firman yang hidup. Tidak kelihatan. Tapi nyata dalam hidup kita. Bagi orang yang percaya. Yang mengandalkan sepenuhnya firman. Dan kasih karunia-Nya. Yang kedua. Harta yang tidak kelihatan itu berasal daripada Allah sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus walaupun mengalami aniaya, walaupun mengalami penderitaan, dia tetap kuat, tetap bersemangat, dia tetap melayani Tuhan, tetap mengiring Tuhan Yesus. Dia tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia enggak melepaskan tanggung jawab dan komitmennya dalam melayani Tuhan. Tetap walaupun dia dianiaya, walaupun dia menderita banyak. Karena dia menyadari kemenangan pelayanannya berarti mengambil bagian dalam hidup Yesus Kristus. Bagaimana kita semuanya? Apakah kita mau masuk menjadi bagian dalam hidup Yesus agar segenap hidup kita memperoleh kemenangan karena kita tertuju kepada yang tidak kelihatan. Yang ketiga, yang kelihatan itu akan menentukan apa yang kita dapat. Saya ulangi, harta yang tidak kelihatan itu menentukan apa yang kita dapat. Contohnya, 10 pengintai. Ketakutan kan? Dia merasa kecil. Loh, uang belum dibuktikan loh kok takut sama musuh. Belum terbukti sudah ketakutan. Kecil kayak belalang. Tapi kalau kita lihat Yosua dan Kaleb, dia mengandalkan yang tidak kelihatan. Mereka tetap bersemangat dan maju karena mereka yakin bahwa Allah ada di pihak mereka. Saul hanya melihat perawakan besar Goliat sehingga takut. Lain dengan Daud, maju terus karena dia tahu Yesus ada dalam hidupnya. Sebenarnya kita akan rugi besar kalau hidup kekristenan kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus Yesus. Karena tanpa iman kita tidak akan mengalami kedahsyatan kuasa kasih-Nya dalam hidup kita. Untuk itu, jangan hanya melihat yang kelihatan. Kita harus berani melihat yang tidak kelihatan. Walaupun saat ini kita belum melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mungkin pada hari ini kita sudah berada di titik terendah. Tapi ingat, jangan lepaskan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan maupun pelayan Tuhan. Jangan lepaskan komitmen kita kepada Tuhan. Karena di balik semua yang terjadi yang kita alami, Allah sedang bekerja. Yang memberikan terbaik bagi kita semuanya. Kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Jujur saya sendiri tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi saya percaya Dia sudah banyak melakukan kebaikan demi kebaikan untuk saya semuanya. Kalau saya mengalami, saya mohon teman-teman semuanya di sini baik yang online maupun offline. Mari rasakan alami bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangun berdiri. Saya minta musik.
Mari pagi hari ini menjelang siang hari, kita renungkan firman-Nya. Apakah kita berani menyerahkan kehendak kita, pikiran kita kepada Tuhan? Karena yang tidak kelihatan tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan tidak bisa memahami rencana Tuhan, perasaan Tuhan, pikiran Tuhan. Tapi kita mau belajar terus untuk mengerti kehendak Tuhan, perasaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan. Mata hati kita harus tertuju kepada yang tidak kelihatan, pada sifat yang kekal. Kalau pada saat ini ada yang masih mengalami persoalan permasalahan, bahkan ada di titik terendah, tetaplah tertuju kepada yang tidak kelihatan. Raih dan perjuangkan dengan sungguh-sungguh, dengan kokoh, bahwa janjinya ya dan amin. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia banyak melakukan hal yang positif dan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari renungkan kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dia terlalu baik dan sangat baik. Mintalah ampun kepada Tuhan. Mari kita bangkit dan kuatkan iman kita. Tingkatkan frekuensi gelombang rohani kita. Iman kita tingkatkan agar kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Justru yang tidak kelihatan, sifat yang kekal yang selalu memberikan kita kedamaian dan sukacita di dalamnya. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Benarkah pengharapan kita hanya di dalam Tuhan? Maka kita akan teguh bersama Tuhan Yesus sampai janjinya tergenapi atas hidup kita. Haleluya. Yesus luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu rencanamu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, rencanamu bagi anak-anakmu di tempat ini. Engkau sedang bekerja, Engkau sedang bekerja untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Kita bersikir apa yang kami sikir. Allah pada sikir, Allah pada sikir. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersamamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, untuk Ya Bapa, kami mengucap syukur, biarlah kami melihat apa yang belum kami lihat. Bukan hanya kami melihat persoalan hidup kami, karena iman yang daripada Engkau sungguh menguatkan kami. Kami anak-anak-Mu di tempat ini, di gereja YHS, Kingdom Families of God ini, biar iman kami semakin bertumbuh untuk tidak hanya melihat persoalan, tidak melihat apa yang batu besar yang ada di depan
kami, tapi kami melihat bahwa Engkaulah yang memberikan jalan keluar di setiap persoalan. Kau memberkati Pastor Lili Trifosa, Engkau memberkati keluarganya bersama timnya. Engkau juga memberkati seluruh kami yang hadir. Terima kasih, tak henti-hentinya kami ucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.